biaya sekolah hampir 1 miliar rupiah setahun. Sebuah sekolah menengah swasta elit di Los Angeles, tempat hanya anak-anak dari kalangan paling atas di Amerika yang bersekolah. Di sana, makan siang yang disantap para siswa setiap hari adalah pizza beku dan ayam goreng berminyak. Namun, siswa sekolah menengah biasa di Indonesia, dengan makan siang seharga Rp2.000, bisa menikmati ayam goreng lengkuas, sayur asem, dan tumis kangkung segar. Emma Dubois, 17 tahun, putri seorang koki bintang Michelin. Gadis ini, yang percaya bahwa masakan Prancis adalah yang terbaik di dunia, dibuat bertekuk lutut di kantin sebuah sekolah di Indonesia. Saat melihat 7 jenis lauk pauk tersaji di atas piring kaleng bersekat, semua pengetahuan gastronomi yang telah ia pelajari selama 15 tahun runtuh seketika. 1 miliar rupiah versus 20 ribu rupiah. Makanan beku versus bahan-bahan segar. Sekolah elit versus sekolah negeri biasa. Rahasia apa yang tersembunyi di dalam makan siang sekolah Indonesia hingga membuat putri koki terbaik dunia itu terkejut? Setelah perjalanan studi selama 7 hari di Indonesia berakhir, inilah kebenaran mengejutkan yang diungkapkan Emma kepada La Times. Halo, nama saya, Emma Dubois. Saya adalah ketua OSIS kelas 12 di Harvard Westlake School, Los Angeles. Sekolah kami adalah salah satu SMA swasta paling bergengsi di Amerika, dengan biaya tahunan lebih dari $6.100, atau sekitar hampir 1 miliar rupiah. Aktor seperti Jake Gyllenhaal dan para bintang NBA adalah lulusan dari sini, dan lebih dari separuh siswa kami melanjutkan ke Universitas Ivy League. Ayah saya adalah seorang koki Prancis yang mengelola restoran bintang 3 Michelin di Beverly Hills, La. Ibu saya orang Amerika dari New York. Sejak lahir, saya dibesarkan di dapur ayah saya. Pada usia 6 bulan, saya mencicipi foie gras, dan pada usia 3 tahun, saya sudah bisa membedakan antara minyak trufel dan minyak zaitun. Saat teman-teman saya di sekolah dasar makan Happy Meal dari McDonald's, saya tumbuh dengan menyantap chow au vin dan bouillabaisse buatan ayah. Karena itu, saya selalu yakin, masakan Prancis adalah makanan terbaik di dunia. Satu piring bisa berisi 30 teknik memasak yang berbeda, dengan resep saus tradisional berusia 200 tahun. Ada alasan mengapa Michelin Guide berasal dari Prancis, bukan? Saya bahkan menganggap makan siang di sekolah saya di bawah standar. Jadi, setiap hari saya membawa bekal yang disiapkan oleh ayah. Bulan Maret lalu, OSIS mengusulkan agenda perjalanan studi ke Indonesia. Kuotanya 30 orang untuk perjalanan 8 hari 7 malam. Karena demam K-pop dan drama Asia, sebagian besar siswa antusias, tapi jujur saja, saya tidak terlalu tertarik. Saya suka musiknya, tapi masakan Indonesia. Saya pikir itu mungkin hanya sejenis masakan fusion Asia. Masalah utamanya adalah sahabat saya, Citra. Citra adalah seorang keturunan Indonesia, Amerika generasi kedua. Orang tuanya memiliki sebuah restoran Indonesia di La. Dalam rapat, Citra berkata, Emma, ini kesempatan bagus untuk menunjukkan padamu betapa hebatnya masakan Indonesia. Kamu pikir hanya masakan Prancis yang terbaik, tapi kalau kamu tahu kedalaman rasa masakan Indonesia, pikiranmu akan berubah. Saya menjawab sambil tersenyum. Citra, maaf, tapi itu tidak mungkin. Masakan Prancis memiliki tradisi kuliner istana selama ratusan tahun. Masakan Indonesia mungkin tidak buruk, tapi membandingkannya dengan Prancis itu penghinaan. Saat itu, Citra menantang saya, kalau begitu, mau bertaruh? Kalau dalam perjalanan ini kamu mengakui bahwa masakan Indonesia sehebat masakan Prancis, aku menang. Kalau tidak, kamu yang menang. Yang kalah harus menyumbang $500 ke badan amal favorit pemenang. Dengan penuh percaya diri, saya menerima tantangan itu. Tentu, tapi aku beritahu dari sekarang, siapkan saja uang $500-mu. Sebanyak 28 siswa memberikan suara setuju, dan sebagai ketua OSIS, saya tidak punya pilihan selain ikut. 2 minggu sebelum keberangkatan, saya memberitahu ayah tentang perjalanan ke Indonesia. Beliau berkata, masakan Indonesia tidak buruk, tapi ingat, Emma, kuliner sejati disempurnakan di Prancis. Makanan dari negara lain hanyalah masakan regional. Saya mengangguk dan berpikir, benar kata ayah. Tanggal 7 April, rombongan kami yang berjumlah 30 orang terbang dari La menuju Jakarta. Makanan di pesawat adalah nasi goreng, tapi saya bahkan tidak meliriknya. Saya malah memakan roti lapis yang saya bawa. Citra, yang duduk di sebelah saya, tertawa sambil menikmati nasi gorengnya. Emma, sudah mau lari dari sekarang. Saya mendengus. Ini bahkan belum dimulai, Citra. Pertarungan sesungguhnya ada di Indonesia. Setelah penerbangan 12 jam, kami tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dari bandara saja, papan-papan berbahasa Indonesia sudah menyambut kami. Sejujurnya, saya lebih merasa tegang daripada antusias. Apakah akan ada makanan yang bisa memikat lidah saya? Adakah masakan yang bisa memuaskan lidah yang dibesarkan di restoran bintang 3 Prancis ini? Saya yakin, sama sekali tidak ada. Dari bandara, kami naik bus selama sekitar 1 jam dan tiba di pusat kota Jakarta.
Makan malam penyambutan hari pertama diadakan di sebuah restoran tradisional Indonesia. Begitu masuk, interior kayu dan pencahayaan yang lembut langsung menarik perhatian saya. Suasananya tidak buruk, tapi masih jauh dari keanggunan restoran Prancis. Setelah duduk, seorang pelayan memberikan menu. Saya memilih menu yang paling mendasar, yang direkomendasikan oleh Citra, nasi Padang. Citra menjelaskan, nasi Padang adalah cerminan filosofi masakan Indonesia. Nasi, aneka lauk, bumbu rempah, dan santan berpadu menciptakan harmoni. Saya berpikir dalam hati, itu kan hanya mencampur banyak lauk. 10 menit kemudian, hidangan disajikan. Di atas piring, nasi putih hangat dikelilingi oleh berbagai lauk. Rendang daging sapi berwarna coklat gelap, gulai ayam, daun singkong rebus, dan sambal hijau yang menggugah selera. Pelayan berkata, silakan dinikmati. Sambalnya bisa ditambah sesuai selera. Saya, yang tidak terbiasa, mulai dengan sendok. Saya mengambil sedikit nasi dengan rendang dan memasukkannya ke mulut. Saat itu juga, dunia rasa saya terguncang. Kompleksitas rempah dari rendang langsung meledak di lidah, diikuti oleh gurihnya santan yang pekat. Dagingnya begitu empuk, hingga lumer di mulut. Kemudian saya mencoba daun singkong rebus yang segar, yang menyeimbangkan rasa berat dari rendang. Terakhir sengatan pedas dari sambal hijau memberikan kejutan yang menyempurnakan segalanya. Saya berhenti, sendok masih di tangan. Apa ini? Rasanya tidak ada teknik rumit seperti masakan Prancis, tapi mengapa perpaduannya begitu sempurna? Setiap suap memberikan pengalaman rasa yang berbeda. Kadang pedasnya menonjol, kadang gurihnya kuat, kadang kesegaran sayurnya yang terasa. Citra tersenyum di sebelah saya dan bertanya, bagaimana? Sudah mau mengaku? Saya memalingkan muka dan menjawab, mengaku apa? Ini hanya lebih enak dari yang kuduga. Citra terkekeh. Mengatakan lebih enak dari dugaan itu sudah sebuah pengakuan, Emma. Wajah saya memerah. Tapi saya tidak bisa mengakuinya. Ini hanya kebetulan. Satu hidangan enak tidak bisa dibandingkan dengan masakan Prancis. Malam itu di hotel, saya tidak bisa melupakan rasa nasi Padang itu. Aroma rempahnya, gurih santannya, empuknya daging rendang. Caranya benar-benar berbeda dari masakan Prancis. Jika masakan Prancis memisahkan rasa setiap bahan untuk dinikmati secara berurutan, nasi Padang mencampurkan semua elemen untuk menciptakan satu rasa baru yang dahsyat. Sambil berbaring di tempat tidur, saya berpikir. Masakan Prancis itu seperti orkestra simfoni, setiap instrumen memainkan bagiannya dengan sempurna. Tapi nasi Padang ini seperti musik gamelan. Terdengar ramai dan kompleks, tapi menciptakan harmoni yang utuh. Saya menggelengkan kepala. Tidak, Emma. Sadarlah, ini hanya karena euforia hari pertama. Mulai besok, kamu pasti akan kecewa. Namun, di sudut hati saya, sebuah rasa penasaran mulai tumbuh. Jika nasi Padang saja sudah seperti ini, seberapa menakjubkan masakan Indonesia lainnya. Saya mengambil ponsel dan mengirim pesan kepada ayah. Ayah, hari ini aku makan sesuatu yang namanya rendang. Ternyata cukup enak. Ayah segera membalas, tentu, masakan Indonesia tidak buruk. Tapi tidak akan sebanding dengan Boeuf Bourguignon di restoran kita, kan? Saya tersenyum dan membalas, tentu saja tidak, ayah. Tapi kenapa, ya? Di mulut saya masih terbayang aroma rempah rendang itu. Dan jujur, walau tak ingin kuakui, hidangan itu meninggalkan kesan yang lebih kuat daripada Boeuf Bourguignon buatan ayah. Keesokan paginya, kami mengunjungi sebuah SMA negeri di Jakarta Selatan. Ini adalah bagian dari program pertukaran pelajar, di mana kami akan mengikuti kelas dan makan siang bersama siswa Indonesia. Saat memasuki gerbang, sebuah bangunan 4 lantai berwarna abu-abu terlihat. Sangat sederhana dibandingkan dengan sekolah swasta kami yang megah di Amerika. Saya berbisik kepada Citra. Siswa di sini tidak membayar biaya sekolah, kan? Citra mengangguk. Ya, di Indonesia pendidikan hingga SMA disubsidi pemerintah. Pukul 12 siang, bel makan siang berbunyi. Para siswa Indonesia serentak bangkit dan menuju koridor. Kami mengikuti mereka. Kami menuruni tangga menuju kantin di lantai 1. Antrean panjang sudah terbentuk, dan para siswa dengan tertib mengambil piring kaleng dan menuju meja saji. Saya terkejut saat mengambil piring itu. Piring stainless steel dengan 6 sekat. Di Amerika, kami hanya mendapat piring plastik dengan sepotong pizza di atasnya. Di sini, semuanya begitu sistematis. Para petugas kantin mulai menyajikan makanan satu persatu. Sekat pertama diisi nasi putih, kedua dengan sayur asem, ketiga dengan ayam goreng lengkuas, keempat dengan tempe orek, kelima dengan tumis kangkung, dan keenam dengan sambal dan kerupuk. Selain itu, kami juga mendapat sebuah pisang dan segelas teh manis. Saya membawa piring saya ke meja, masih tidak percaya. Citra duduk di sebelah saya sambil tersenyum. Bagaimana? Inilah makan siang yang disantap siswa Indonesia setiap hari. Saya menatap piring saya dan berkata, ini benar-benar makan siang sekolah. Citra mengangguk.
Ya, biaya makan siang di sini sekitar 2.000 rupiah atau kurang dari 2 dolar. Saya terperangah. Dengan kurang dari 2 dolar, mereka bisa menyajikan makanan seperti ini. Di sekolah kami, Harvard Westlake, biaya tahunannya 6.011 dolar, hampir 1 miliar rupiah. Tapi makan siangnya, sepotong pizza beku, nugget ayam yang digoreng, saus tomat, buah persik kalengan, dan susu coklat. Itu saja. Hampir tidak ada sayuran segar, dan keseimbangan gizinya berantakan. Saya mencoba ayam goreng lengkuas terlebih dahulu. Bumbu rempahnya meresap sempurna, gurih dan harum. Dimakan dengan nasi, rasanya luar biasa. Selanjutnya sayur asem, kuahnya yang asam manis pedas sangat menyegarkan. Tumis kangkungnya juga lezat, dengan aroma bawang putih yang khas. Saya meletakkan sendok dan menghela napas. Saya benar-benar tidak mengerti. Bagaimana mungkin makanan seperti ini bisa dibuat dengan biaya sekecil itu? Saya bertanya pada seorang siswa Indonesia di sebelah saya. Apakah setiap hari menunya seperti ini? Siswa itu mengangguk. Iya, tapi menunya ganti-ganti. Hari ini ayam goreng, besok bisa jadi ikan bakar atau soto. Saya tidak bisa mempercayainya. Menunya berganti setiap hari. Di sekolah kami, dari Senin sampai Jumat menunya adalah pizza, burger, nugget ayam, taco, lalu kembali ke pizza. Setelah makan siang, saya meminta izin untuk mewawancarai ahli gizi sekolah. Beliau dengan senang hati setuju. Saya bertanya, bagaimana Anda bisa menyediakan menu yang begitu beragam dan segar setiap hari? Ahli gizi itu tersenyum dan menjawab, di Indonesia ada peraturan tentang gizi anak sekolah, jadi pemerintah mengawasi keamanan dan nutrisi makanan. Kami mulai bekerja jam 5 pagi setiap hari untuk memasak dengan bahan-bahan segar yang dikirim hari itu juga. Kami hampir tidak pernah menggunakan makanan beku. Menu disusun sebulan sebelumnya oleh ahli gizi untuk memastikan keseimbangan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Saya bertanya lagi, berapa biayanya? Beliau menjawab, per siswa sekitar 2.000 plus 1 per hari. Tapi sebagian besar siswa mendapatkannya secara gratis atau dengan subsidi besar dari pemerintah. Saya merasa seperti dipukul godam. Sekolah kami menerima biaya hampir 1 miliar rupiah setahun, namun memberi makan siswanya pizza beku. Indonesia, dengan program makan siang bersubsidi, menyediakan 7 jenis hidangan segar. Saat itu saya sadar, mahal bukan berarti bagus. Makanan yang benar-benar baik tergantung pada seberapa besar perhatian dan ketulusan yang diberikan. Pada hari ketiga, kami mengunjungi sebuah rumah makan yang terkenal dengan rendangnya di Jakarta. Ini adalah rekomendasi kuat dari Citra. Suasana di dalam begitu hidup, dengan aroma rempah yang pekat memenuhi udara. Kami memesan rendang daging sapi. 10 menit kemudian, sepiring rendang berwarna coklat kehitaman yang pekat disajikan di meja kami. Uap panas mengepul, membawa aroma kelapa sangrai dan rempah-rempah yang menusuk hidung. Awalnya saya ragu. Tampilannya mirip dengan boeuf bourguignon, semur daging khas Prancis, tapi apakah kualitasnya sepadan? Boeuf bourguignon adalah hidangan tradisional Prancis yang dimasak perlahan dalam anggur merah, menciptakan rasa yang dalam dan elegan. Itu adalah menu kebanggaan ayah saya. Citra mengambil sepotong daging dan meletakkannya di piring saya. Cobalah, Emma. Rendang adalah puncak dari seni memasak Indonesia. Saya mengambil daging itu dengan garpu dan memasukkannya ke mulut. Mata saya langsung terbelalak. Dagingnya lumer seketika. Bumbu rendang yang kaya akan rempah meresap hingga ke serat terdalam, menciptakan rasa gurih, sedikit manis, pedas, dan sangat kompleks. Saya bisa merasakan jejak serai, lengkuas, bawang, dan cabai yang berpadu sempurna. Saya meletakkan garpu dan termenung. Ini mirip dengan boeuf bourguignon, tapi sekaligus sangat berbeda. Boeuf bourguignon mengandalkan harmoni antara asam dari anggur dan sari daging, sementara rendang rasanya seperti ledakan dari puluhan jenis rempah yang berbeda, yang disatukan oleh kekayaan santan. Rasanya rumit namun harmonis, pekat namun tidak membuat enek. Citra tersenyum dan bertanya, bagaimana kalau dibandingkan dengan masakan ayahmu? Saya harus menjawab dengan jujur. Kualitasnya setara. Bahkan, dalam beberapa hal, ini mungkin lebih baik. Boeuf bourguignon terkadang terasa berat karena anggur, tapi rendang, meskipun pekat, memiliki akhir yang bersih di lidah. Citra tertawa cerah. Akhirnya kamu mengaku juga. Wajah saya memerah, tapi saya tidak bisa menyangkalnya. Rendang benar-benar luar biasa. Malam itu, di kamar hotel, saya melakukan panggilan video dengan ayah. Beliau sedang bersiap untuk layanan malam di dapur. Ayah, hari ini aku makan rendang. Ayah tertawa dan bertanya, rendang? Apa itu? Saya menjelaskan, ini semur daging yang dimasak dengan santan dan rempah. Mirip dengan boeuf bourguignon. Raut wajah ayah mengeras. Mirip dengan boeuf bourguignon? Emma, itu adalah resep Prancis berusia 200 tahun. Membandingkannya dengan masakan Asia itu tidak sopan. Saya ragu sejenak, tapi kemudian berkata jujur. Ayah, sejujurnya, rasanya setara.
Bahkan dalam beberapa hal, rendang terasa lebih kompleks dan mengejutkan. Ayah mengerutkan kening. Emma, kamu pasti lelah. Kualitas sebuah masakan dinilai dari sejarah dan tradisi kulinernya. Bukan berarti masakan Indonesia itu buruk, tapi tidak bisa diletakkan pada level yang sama dengan masakan Prancis. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Perkataan ayah terasa ada benarnya. Namun, setelah panggilan berakhir, rasa rendang itu masih melekat. Sambil menatap keluar jendela, saya berpikir, apakah nilai sebuah makanan hanya bisa dihakimi oleh sejarah dan tradisi? Bagaimana dengan rasa, nutrisi, dan kebahagiaan yang diberikannya kepada orang-orang? Bukankah itu juga kriteria yang penting? Malam itu, saya menulis di buku catatan saya, rendang. Berbasis santan, rempah, daging empuk. Kompleksitas rasa luar biasa. Setara dengan boeuf bourguignon. Mungkin bahkan lebih. Lalu saya menggarisbawahi sebuah kalimat, masakan Prancis mungkin bukan satu-satunya yang terbaik. Pada hari keempat, saya mengunjungi kantin sekolah itu lagi. Kali ini, saya ingin melihat proses memasaknya secara langsung. Setelah meminta izin kepada ahli gizi, beliau dengan senang hati mengizinkan. Pukul 6 pagi, saya sudah berdiri di depan dapur kantin. Saat pintu dibuka, 5 orang ibu-ibu juru masak sudah sibuk bekerja. 1 orang sedang menanak nasi di dandang besar, yang lain memotong sayuran, dan yang lain lagi sedang mengungkep ayam dengan bumbu kuning. Ahli gizi menjelaskan, kami mulai kerja jam 5 pagi. Untuk menyiapkan makan siang bagi 700 siswa, kami butuh setidaknya 6 jam. Saya melihat ke ruang penyimpanan bahan. Tumpukan kangkung, kacang panjang, labu siam, dan tauge segar tertata rapi. Di dalam kulkas, ada ayam, ikan, dan daging sapi yang masih segar. Bahan-bahan ini baru dikirim kemarin, kata ahli gizi. Kami tidak pernah menggunakan bahan beku. Memasak di hari yang sama dengan bahan segar adalah prinsip kami. Saya kembali terkejut. Bagaimana dengan sekolah kami, Harvard Westlake? Gudang pendinginnya penuh dengan kotak pizza, nugget ayam, dan kentang goreng beku. Proses memasaknya pun hanya sebatas memanaskan di microwave atau menggoreng dalam minyak banyak. Pukul 9 pagi, proses memasak utama dimulai. Menu hari itu adalah soto ayam. Para juru masak dengan cekatan merebus kaldu dengan serai, daun salam, dan jahe. Mereka menumis bumbu halus yang terbuat dari bawang, kemiri, dan kunyit hingga harum, lalu memasukkannya ke dalam kaldu. Semuanya dilakukan dengan tangan, tidak ada mesin otomatis. Makan siang sekolah bukan hanya untuk mengisi perut, kata ahli gizi. Ini adalah tanggung jawab untuk kesehatan dan pertumbuhan siswa. Itulah sebabnya kami memasak dengan sepenuh hati. Saya bertanya, tapi bagaimana semua ini bisa dilakukan dengan biaya hanya 2.111? Beliau tersenyum. Ada subsidi dari pemerintah. Di Indonesia, makan siang sekolah adalah tanggung jawab negara. Kami juga menekan biaya dengan membeli bahan dalam jumlah besar dan bekerja secara efisien. Saya mulai menghitung. Sekolah kami, dengan biaya hampir 1 miliar rupiah setahun, dan 1.000 siswa, memiliki pendapatan tahunan lebih dari 60 juta dolar. Anggaran makan siang per siswa adalah 5 dolar per hari, atau sekitar 900 dolar setahun. Total anggaran makan siang sekitar 1,2 juta dolar. Di Indonesia, biayanya hanya sebagian kecil dari itu, tapi kualitasnya jauh melampaui. Saat makan siang, saya menerima semangkuk soto ayam, nasi, perkedel, kerupuk, dan sambal. Saat saya mencicipi kuah soto yang hangat, rasa gurih kaldu dan aroma rempah langsung memenuhi mulut saya. Teman saya, Jennifer, berkata, Emma, jujur, aku tidak mau pulang. Makanan di sini enak sekali, aku tidak akan bisa makan makanan sekolah kita lagi. Saya mengangguk setuju. Malam itu, saya menulis di catatan, Harvard Westlake, biaya 1 miliar, tahun, kualitas makan siang, terendah, pizza, beku. SMA Negeri Indonesia, subsidi pemerintah, kualitas makan siang, tertinggi bahan segar, menu bervariasi. Kesimpulan, ini bukan masalah biaya, tapi masalah filosofi. Dan saya menggarisbawahi kalimat. Sekolah yang benar-benar bergengsi ditentukan bukan oleh biaya sekolahnya, tapi oleh seberapa besar kepeduliannya terhadap siswa. Pada hari kelima, saya kembali melakukan panggilan video dengan ayah. Ada sesuatu yang harus saya sampaikan. Ayah, saya memulai, aku harus jujur. Masakan Indonesia ini luar biasa. Dibandingkan dengan masakan Prancis, kualitasnya tidak kalah. Bahkan dalam beberapa hal, mungkin lebih baik. Wajah ayah mengeras. Emma, apa maksudmu? Apa kamu mengkhianati warisan kuliner kita? Bukan pengkhianatan, ayah. Ini pencerahan. Selama 15 tahun aku diajarkan bahwa hanya masakan Prancis yang terbaik. Tapi seminggu di Indonesia menyadarkanku bahwa masakan hebat tidak dibatasi oleh negara. Selama ada filosofi dan ketulusan di dalamnya, masakan apapun bisa menjadi luar biasa. Ayah menghela napas. Kamu masih terlalu muda, Emma.
Michelin Guide dimulai di Prancis karena suatu alasan. Dengan hati-hati saya membalas, "Ayah, Indonesia juga punya tradisi kuliner istana. Masakan keraton Jawa dan Bali punya ratusan resep kuno. Dan yang lebih penting, Indonesia membuat tradisi itu bisa dinikmati oleh rakyat biasa. Restoran Michelin di Prancis hanya bisa diakses oleh orang kaya. Tapi di sini, bahkan siswa sekolah pun bisa makan makanan yang luar biasa setiap hari. Bukankah itu budaya kuliner yang lebih hebat?" Saya melanjutkan, "Ayah, aku melihat dapur kantin sekolah di sini. Para juru masak datang jam 5 pagi untuk memasak bagi 700 siswa, dengan bahan segar, hanya dengan biaya kurang dari $2 per anak. Bagaimana dengan sekolah kita? Menerima biaya $6.000 tapi menyajikan pizza beku. Aku malu, ayah. Jika kita benar-benar sekolah elit, bukankah seharusnya kita lebih peduli pada kesehatan siswa?" Ekspresi ayah melunak. "Perkataanmu ada benarnya, Emma. Tapi sistem di Amerika berbeda. Kalau begitu, bukankah seharusnya kita mengubahnya? Ayah adalah koki bintang 3 Michelin. Ayah lebih tahu dari siapapun betapa pentingnya makanan. Bukankah orang seperti kita yang harus bersuara?" Ayah terdiam sejenak, lalu berkata, "Kamu sudah dewasa, Emma. Baiklah. Saat kamu kembali, kita pikirkan bersama cara untuk memperbaiki sistem makan siang sekolah di Amerika." Air mata saya hampir jatuh. "Terima kasih, Ayah. Dan maaf, aku terlalu sombong selama ini." Ayah tersenyum, "Tidak, Emma. Memiliki kebanggaan itu baik, tapi menghormati budaya lain juga penting. Jika kamu belajar itu, perjalanan ini sukses." Setelah panggilan berakhir, saya mengirim pesan kepada Citra. "Citra, aku kalah taruhan. Masakan Indonesia benar-benar sehebat masakan Prancis. Bahkan dalam beberapa hal, lebih baik. Aku akan donasikan $500 itu." Citra segera membalas, "Emma, terima kasih. Tapi kamu tidak kalah. Kamu justru mendapatkan sesuatu yang lebih besar." Saya tersenyum dan membalas, "Benar. Aku mendapatkan sebuah dunia baru." Pada hari ke-6, kami mengunjungi kawasan kuliner jalanan. Ratusan pedagang kaki lima menjual berbagai macam makanan, sate, martabak, gado-gado, kerak telur. Saya mencicipi satu persatu dan terkejut. Meskipun ini makanan jalanan, rasanya luar biasa. Terutama sate ayam. Dagingnya yang empuk. Dibakar di atas arang, disiram dengan saus kacang yang gurih dan manis. Saya bertanya kepada penjualnya, "Berapa harganya, Pak?" Bapak itu tersenyum, "10 tusuk Rp25.000, Neng. Sekitar $15." Saya tercengang. Di Amerika, makanan dengan kualitas serupa harganya minimal $15. Saat itu saya bertekad. Saat kembali, saya harus mengubah makan siang di sekolah. Malamnya, saya membuka laptop dan mulai merangkum semua yang saya pelajari. Judulnya, Proposal Reformasi Makan Siang Harvard Westlake School. Halaman 1. Masalah saat ini, biaya $6.100 untuk pizza beku, gizi buruk, kurang segar. Halaman 2. Studi kasus Indonesia, dengan kurang dari $2, menyediakan 7 jenis hidangan segar setiap hari. Halaman 3. Rencana perbaikan? Hentikan makanan beku, gunakan bahan segar, rekrut ahli gizi profesional. Halaman 4, analisis anggaran, biaya tambahan per siswa hanya $600 setahun, kurang dari 1% total anggaran sekolah. Halaman 5, manfaat yang diharapkan. Kesehatan siswa meningkat, citra sekolah membaik, memenuhi tanggung jawab sebagai sekolah elit sejati. Setelah selesai, saya mengirimkannya ke Citra. Dia langsung menelepon. "Emma, ini luar biasa. Kamu serius rupanya." Saya menjawab, "Sangat serius." Perjalanan ini menyadarkanku, sekolah elit sejati ditentukan oleh kepeduliannya pada siswa. Pada hari ke-7, sebelum pulang, saya mengumpulkan 30 siswa yang ikut perjalanan. Saya membagikan proposal itu, dan berkata, "Teman-teman, kita semua sudah melihat betapa hebatnya makan siang sekolah di Indonesia. Kita juga bisa mengubah sekolah kita. Maukah kalian bergabung denganku?" 28 tangan terangkat. Saat tiba di Bandara LA, ayah dan ibu sudah menunggu. Di dalam mobil, saya menunjukkan proposal itu kepada ayah. Beliau membacanya perlahan dan mengangguk. "Bagus sekali, Emma. Logis dan bisa diwujudkan. Katakan jika ada yang bisa kubantu." Hari Senin berikutnya, saya menghadap kepala sekolah dan menyerahkan proposal itu. Beliau terkejut. "Emma, ini rencana yang sangat ambisius. Tapi masalahnya anggaran." Saya menjawab dengan data yang sudah saya siapkan. "Bapak Kepala Sekolah, $600.000 hanya 1% dari total anggaran sekolah kita. Jika kita tidak bisa menginvestasikan 1% untuk kesehatan siswa, apakah kita pantas disebut sekolah elit?" Kepala sekolah menghela napas. "Kita harus melihat reaksi orang tua. Mari kita adakan pertemuan." Jumat malam itu, 200 orang tua berkumpul di aula sekolah. Saya naik ke panggung dan memulai presentasi.
Saya menampilkan foto makan siang sekolah Indonesia di sebelah foto makan siang sekolah kami. Kontrasnya sangat mencolok. Para hadirin, yang di sebelah kiri adalah makan siang seharga kurang dari $2 di Indonesia. Yang di kanan adalah makan siang seharga $5 di sekolah kita. Kita membayar biaya hampir 1 miliar rupiah setahun, dan anak-anak kita makan pizza beku. Aula menjadi riuh. Para orang tua terkejut. Saya melanjutkan pidato saya tentang pentingnya gizi dan tanggung jawab sekolah. Setelah sesi tanya-jawab, pemungutan suara diadakan. Dari 200 orang tua, 180 orang setuju. Kemenangan mutlak. Kepala sekolah berdiri dan berkata, "Baiklah. Mulai semester depan, kami akan memulai reformasi makan siang." Kami menerima proposal dari Ketua OSIS, Emma Dubois. Aula dipenuhi tepuk tangan. Keesokan harinya, La Times meminta wawancara. Reporter bertanya, "Emma, mengapa Anda mendorong reformasi ini?" Saya menjawab, "Saya belajar dari Indonesia. Makanan bukan hanya untuk mengisi perut, tapi juga untuk menyampaikan cinta dan perhatian. Makan siang yang disantap siswa setiap hari menunjukkan filosofi sejati sebuah sekolah." Reporter bertanya lagi, "Sebagai putri koki bintang 3 Michelin, bagaimana Anda membandingkan masakan Prancis dan Indonesia?" Saya tersenyum dan menjawab, "Masakan Prancis adalah sebuah seni. Memberikan emosi pada acara-acara spesial. Tapi masakan Indonesia adalah kehidupan sehari-hari. Makanan sehat dan hangat yang tidak pernah membosankan. Keduanya hebat dengan cara mereka masing-masing." Tanggal 3 Mei, artikel tentang saya dimuat di halaman depan La Times. Judulnya, "Gadis 17 tahun belajar gastronomi sejati dari Indonesia. Revolusi makan siang di sekolah elit seharga 1 miliar." Artikel itu menimbulkan gaung besar. Sekolah swasta lain mulai meninjau kembali sistem makan siang mereka. Pada bulan September, semester baru dimulai, dan kantin sekolah kami berubah total. Salad segar, salmon panggang, nasi merah, sayuran panggang. Menu berganti setiap hari, diawasi langsung oleh ahli gizi. Para siswa bersorak gembira. Sambil makan siang bersama teman-teman, saya berpikir, 7 hari di Indonesia telah mengubah hidupku, dan juga masa depan 1.000 siswa di sekolah ini. Inilah kepemimpinan sejati, membuat dunia menjadi tempat yang sedikit lebih baik. Gadis 17 tahun, Emma Dubois, menghancurkan prasangkanya selama 15 tahun hanya dalam 7 hari perjalanan studi ke Indonesia. Keyakinan bahwa hanya masakan Prancis yang terbaik, ilusi bahwa yang mahal itu pasti bagus, dan kesombongan bahwa gengsi ditentukan oleh biaya sekolah semuanya runtuh. Apa yang diajarkan oleh makan siang seharga 2.000 dari Indonesia kepada siswa sekolah elit seharga 1 miliar rupiah bukanlah sekadar rasa makanan. Itu adalah pelajaran tentang ketulusan, filosofi, dan arti sejati dari pendidikan. Emma berhasil memimpin reformasi di sekolahnya, dan LA Times menjulukinya revolusioner berusia 17 tahun. Keberanian seorang gadis telah mengubah masa depan ribuan siswa. Putri seorang koki bintang 3 Michelin telah belajar pelajaran terbaik dalam hidupnya di sebuah kantin sekolah di Indonesia. Gengsi sejati ditentukan bukan oleh biaya, tapi oleh seberapa besar kepedulian terhadap siswanya. Dan makanan terhebat bukanlah yang menggunakan bahan termahal, tetapi makanan yang menyehatkan seseorang setiap hari. Keajaiban makan siang $2 dari Indonesia yang mengubah sekolah elit Amerika. Apakah Anda juga ingin mengalaminya?